Timnas Indonesia berhasil mencuri poin dari kandang Arab Saudi. Skuad Garuda mampu menahan imbang Green Falcon dengan skor 1-1 di laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi awal yang baik bagi Timnas Indonesia untuk bisa melangkah jauh dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut kami sajikan fakta-fakta menarik dari laga bersejarah tersebut. Indonesia menggebrak satu stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Skuad Garuda bermain menekan sejak awal babak. Pressing ketat yang dilakukan Garuda membuat Arab Saudi kesulitan buat menciptakan peluang. Bahkan timnas Indonesia sempat unggul lebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun, di mana Sandy Walsh yang memantulkan bola tendangan Ragnar sehingga bola deflect merobek gawang skuad Arab Saudi. Namun jelang akhir babak pertama, Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair juga memanfaatkan bola deflect akibat mengenai punggung Calvin Verdong sehingga menipu pergerakan Martin Paes. Skor imbang 1-1 menutup akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Arab Saudi lebih banyak mengambil kendali permainan, sementara Indonesia terlihat tak seeksplosif babak pertama akibat kelelahan. Beberapa peluang membahayakan gawang Indonesia tercipta. Martin Paes sempat melakukan blunder fatal pada menit ke-77 yang membuatnya harus melanggar pemain Arab Saudi di kotak terlarang. Untungnya, Paes mampu bertanggung jawab dengan menahan tendangan pemain Al-Hilal, Salem Al-Dawsari. Saudi semakin getol melancarkan serangan dan 10 menit terakhir menjadi panggung Martin Paes berkat dua penyelamatan fenomenalnya jelang akhir laga. Hasil imbang 1-1 ini merupakan salah satu kejutan yang terjadi di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejarah terukir oleh skuad Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 menciptakan sejarah baru bagi tim Garuda. Berdasarkan data 11 versus 11, laga di Jeddah itu merupakan pertemuan ke-12 antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dan ini adalah kali pertama dalam sejarah timnas Indonesia berhasil mencuri poin di markas Arab Saudi. Hasil imbang lainnya yang pernah diraih melawan Saudi yakni kalah laga persahabatan, di mana mereka ketika itu bermain 0-0 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 7 Oktober 2011. Selain itu, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang mampu meraih poin di pekan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Thailand dan Vietnam tak mampu melakukannya. Kemudian Indonesia juga menjadi tim ASEAN tercepat yang mampu meraih poin di babak ini, yakni hanya membutuhkan satu laga saja di matchday pertama, di mana Thailand dan Vietnam perlu 5 hingga 8 laga buat meraih poin pertama mereka. Catatan tersebut merupakan catatan yang tentunya lebih baik dari Thailand dan Vietnam. Melesat di ranking FIFA. Perolehan 1 poin ini berpotensi membuat posisi Indonesia di ranking FIFA melesat. Saat ini, tim Merah Putih berada di peringkat ke-134 dengan raihan 1108,73 poin. Namun, karena Arab Saudi berada di peringkat ke-56, maka skuad Garuda berpotensi mendapatkan tambahan poin yang signifikan. Menurut Ad40 Rankings, Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,88 poin dari hasil imbang ini, sedangkan Arab Saudi mendapat pengurangan 6,88 poin. Dengan tambahan poin tersebut, tim Merah Putih akan mengoleksi 1115,61 poin dan diprediksi naik ke peringkat 131 FIFA. Imbang dari skuad Garuda, Roberto Mancini salahkan regulasi Liga Saudi. Roberto Mancini belak-belakan soal hasil imbang 1-1 yang didapatkan Arab Saudi usai ditahan timnas Indonesia. Selain menyoroti penyelesaian akhir timnya, Mancini juga menyoroti kekuatan skuad Garuda yang telah berkembang dan menyalahkan pengelolaan Liga Saudi soal minimnya para pemain Arab Saudi dapat bermain di klub. Laga pertama selalu sulit, dan kami menghadapi lawan yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Ucap Mancini seperti dikutip dari Ar-Riyadiyah. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini, tutur Mancini. Negara tetangga Indonesia ikut bangga. Meski timnas Indonesia kerap memiliki rivalitas tinggi dengan tim asal ASEAN lainnya, namun dukungan ternyata mengalir ketika skuad asuhan Shin Tae-yong ini mencuri poin dari Arab Saudi. Dukungan pun diberikan kepada supporter sepak bola dari berbagai belahan ASEAN. Sebut saja media Vietnam, The Tau 247,
mengunggah artikel Indonesia ciptakan gempa bumi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan itu mendapatkan respon positif dari publik Vietnam. Tak hanya dari Vietnam, media Malaysia, OneFootball Malaysia turut memuji penampilan Martin Paes CS. Timnas Indonesia terus berjuang dan nyaris kalah tipis karena hasil tendangan penalti yang gagal masuk. Tulis laporan OneFootball Malaysia. Dari Thailand, unggahan artikel dari Thairat yang berjudul Indonesia petik poin penting dari Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun turut mendapatkan respon positif. Modal berharga jelang hadapi Australia. Hasil imbang di Jeddah Arab Saudi ini menjadi motivasi ekstra bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, matchday kedua bakal berlangsung di Jakarta pada 10 September 2024 mendatang. Indonesia bakal menjamu Australia yang baru saja tersakiti akibat kekalahan mengejutkan melawan Bahrain di matchday pertama. Australia dipastikan bakal habis-habisan meraih kemenangan melawan Indonesia. Namun, skuad Garuda diyakini bakal mampu melewati hadangan Australia. Bagaimana menurut kalian, Bung, dengan performa skuad Garuda di matchday pertama? Terkesima? Terkejut dengan hasilnya? Coba tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.